Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus, supaya kita yang selalu rindu dan merasa senang mendengarkan perjalanan santo dan santa orang-orang kudus, kita semakin diberkati, iman kita semakin dipertebal, dan pengetahuan kita pun semakin bertambah. Betapa dahsyatnya kerja mereka pada dahulunya demi memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini, hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022, kita merayakan pestanya Santo Fransiskus Maria dari Comporoso, pengaku iman. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santo ini. Dengarkan ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Santo Fransiskus pengaku iman, seorang imam mengalami kecelakaan lalu lintas di Genoveva, Italia. Ia terkapar dan kendaraannya yang mengalami cedera otak yang berat. Sangat tipis harapan untuk bertahan hidup. Dokter-dokter menyaksikan kesembuhan pastor ini. Tetapi Uskup Agung Genoveva punya keyakinan kuat bahwa karena imannya itu, ia bisa sembuh. Ia mengambil Relicvio Beato Fransiskus Maria dan menyentuhnya pada kepala imam itu. Keesokan harinya, imam itu sembuh secara ajaib. Imam yang malang itu kemudian menjadi Uskup Agung Genoveva, yaitu Kardinal Siri. Yohanes Croese demikian nama Fransiskus Maria sebelum menjadi bruder, lahir di Comporoso, Italia pada tahun 1804 dari sebuah keluarga petani yang sederhana. Fransiskus sendiri bertani sebelum menjalani kehidupan membiara di novisiat Fransiskan Konventuil. Setelah menyelesaikan masa novisiatnya di biara Fransiskan Konventuil, ia melanjutkan ordo itu dan masuk ordo Fransiskus Kapustin sebagai bruder. Dalam ordo ini, ia mendapat tugas meminta derma di jalan-jalan dan di rumah keluarga-keluarga Katolik di seluruh paroki untuk kepentingan biara dan pekerjaan sosial tarekatnya. Tugas ini berat dan membosankan, namun dijalankannya dengan sungguh-sungguh. Sungguh mengherankan bahwa dalam waktu yang begitu singkat, Bruder Fransiskus Maria sudah dikenal di seluruh kota Genoveva sebagai seorang bruder yang saleh. Ia sangat ramah dan sopan. Kesempatan meminta derma di rumah-rumah keluarga-keluarga Katolik menjadi baginya kesempatan baik untuk berdoa dengan umat dan memberi bimbingan rohani dan penghiburan kepada yang berkesusahan dan menderita. Ia banyak membuat mujizat dan dikaruniai kemampuan mengetahui hal-hal yang rahasia dan kejadian-kejadian yang akan datang. Itulah sebabnya banyak orang yang datang meminta pertolongannya. Suatu
peristiwa ajaib terjadi di atas diri seorang janda. Anak tunggal janda ini bekerja di Amerika, dan tiap bulan ia selalu mendapat kiriman surat dan uang dari anaknya. Sekali waktu, surat-surat tak kunjung datang lagi, dan ibu itu sangat gelisah sekali memikirkan kalau terjadi atas diri anaknya. Ia lalu menulis surat dan membawanya kepada Bruder Fransiskus untuk diberkati sebelum dikirim. Ia termangu-mangu ketika Bruder Saleh itu mengatakan kepadanya bahwa puteranya sehat-sehat saja dan tidak lama lagi akan berlibur ke Italia. Bruder Fransiskus berjanji akan segera mengirim surat itu sebelum anaknya berangkat. Tak lama kemudian, anak itu tiba di Genoveva dan bertemu dengan ibunya. Ketika Fransiskus mengunjungi rumah mereka untuk meminta derma, anak itu berkata, "Inilah Bruder yang menyampaikan kepada saya surat ibu pada saat saya hendak naik kapal. Yang mengherankan ibu itu ialah bahwa surat itu dibawanya kepada Bruder pada hari puteranya naik kapal untuk ke Italia." Dalam tahun 1866, Genoveva ditimpa wabah kolera. Bruder Fransiskus mempersembahkan dirinya untuk menjadi kurban, asal saja wabah itu dilenyapkan. Dan terjadilah seperti yang dimintanya dalam doa. Fransiskus meninggal menjadi korban, dan lenyaplah wabah ganas dari seluruh kota itu. Ia kemudian dihormati sebagai pelindung kota. Ia meninggal pada tanggal 17 September tahun 1866. Meninggal pada tahun 1868. Sri Paus Yohanes yang ke-23 menggelari Dia Kudus pada tanggal 9 Desember 1962. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang perjalanan Santo Fransiskus Maria dari Camporoso Pengaku Iman. Bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan cerita Santo ini, pastilah hati kita akan merasa bertambah semangat dan bersuka cita. Karena mujizat akan selalu terjadi kepada kita yang selalu mempercayakan diri kita selamanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus tidak berkesudahan. Selalulah mengandalkan Tuhan kita. Jangan pernah ragu dan khawatir. Kasih-Nya sungguh sempurna. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Dia selalu menunggu kita. Bagi kita yang belum mau membukakan hati kepada Tuhan kita, bukakanlah hati kita untuk menerima Tuhan datang memimpin diri kita seutuhnya kemanapun kita melangkah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mohon pamit dulu. Tuhan Yesus memberkati.